Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat bertemu, selamat mendengarkan kebenaran firman Allah. Tapi sebelum saya menyampaikan firman Allah, mari kita tundukkan diri, kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Bapa yang ada di dalam surga, hati kami limpah dengan ucapan syukur kalau pada malam hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu, kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, perlu kebenaran firman, karena firman Allah mampu menguatkan kami di dalam kami mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sediakan tanah hati kami, tanah hati yang baik, untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saatnya kita akan belajar kebenaran firman Allah. Kita akan mendengarkan firman Allah. Sudah sebulan ini kita dirumahkan, bekerja di rumah, beraktivitas di rumah, beribadah di rumah. Tapi saya percaya seberapapun kita yang ada sudah siap ditaburin oleh firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Berbunyi demikian. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak, saya ulang, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Puji Tuhan, sedemikian panjang pembacaan firman Allah malam hari ini, yaitu perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Selalu saya katakan di dalam dunia ini ada yang benar dan ada yang tidak benar. Kenyataan di dalam Alkitab ini juga ditulis. Yesus memberikan perumpamaan. Pada saat Yesus berada di atas muka bumi, dia kalau menyampaikan kebenaran firman selalu memakai perumpamaan. Di sini diceritakan, dan kita tadi sudah mendengar pembacaan, bagaimana ada seorang hakim dan seorang ibu janda. Dikatakan ayat-ayat tadi, seorang hakim yang tidak takut kepada Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dikatakan hakim yang lalim. Dan seorang ibu janda yang mempunyai persoalan dan selalu datang ke rumah bapak hakim tadi. Dalam hati bapak hakim yang tidak takut akan Tuhan, kalau terus-terus aku dibikin susah ibu janda ini, lebih baik aku benarkan saja masalahnya supaya ibu janda ini tidak terus-terus menyusahkan aku. Lalu dalam perumpamaan itu Tuhan mengatakan,
camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Maksudnya Tuhan mengatakan, perhatikan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Jadi Bapak Ibu Saudara, di ayat-ayat ini kita mengambil pelajaran bagaimana seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak memperhatikan siapapun, yaitu dikatakan hakim yang lalim, diperhadapkan dengan seorang ibu janda yang mempunyai persoalan dan terus-terus minta dibela oleh hakim yang tidak takut akan Allah. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan memberikan perumpamaan? Supaya sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya, di ayat yang pertama tadi dikatakan, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Firman Allah petang menjelang malam hari ini, saya akan memberi judul atau tema firman Allah pada petang malam ini, yaitu selalu berdoa. Arti selalu berdoa yaitu terus menerus atau tekun, dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak bosan-bosan, selalu berdoa kepada Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya bagaikan seorang wanita ibu janda tadi yang mempunyai persoalan, yang minta dibela oleh hakim yang lalim tadi. Terus ibu janda tadi datang kepada hakim yang lalim. Begitu juga sebagai anak Tuhan, kita mempunyai persoalan, masalah, silih berganti. Kita mau lari kepada siapa? Di dalam dunia ini ada yang benar dan ada yang tidak benar. Kita dibenarkan karena kematian Tuhan Yesus di atas bukit Golgota. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, tema firman Allah malam hari ini selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apapun persoalan saudara, apapun masalah saudara dan saya, firman Allah mengatakan dan Tuhan sendiri berkata, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya kita datang kepada Tuhan Allah yang baik dan benar, Dia panjang sabar, penuh belas kasihan, selalu berdoa, mohon pertolongan kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak bosan-bosan, terus menerus tekun berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan yang saya katakan malam hari ini. Mengapa kita harus berdoa? Mengapa saya katakan kepada kita semua, mengapa saudara dan saya harus berdoa? Ada 3 poin malam hari ini saya sampaikan kepada saudara. Yaitu yang pertama, kita menghadapi musuh. Siapakah musuh kita? Tidak lain yaitu iblis. Kedua, atau poin yang kedua, memiliki iman yang kokoh. Yang ketiga, tetap bersemangat. Kita akan masuk di poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kita buka di dalam 1 Petrus ayat ini yang sudah sering kita baca. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Tadi saya sudah katakan siapakah musuh kita, yaitu si iblis, si raja kegelapan. Dikatakan firman Allah, dia tidak pernah berhenti beredar-edar. Dia selalu berjalan keliling seperti orang meronda, ya, mencari orang yang dapat dilulurnya. Dikatakan ayat ini, ayat yang selanjutnya mengatakan mencari orang yang dapat ditelannya.
Jadi Bapak Ibu Saudara, pekerjaan iblis yaitu untuk mencari celah bagi anak-anak Tuhan yang punya persoalan masalah, supaya anak Tuhan itu tidak berharap kepada Tuhan. Karena iblis bekerja begitu rupa hari-hari ini supaya Bapak Ibu mempunyai pengharapan, melarikan diri dari masalah dan datang kepada orang pintar dan lain sebagainya. Tapi sebagai anak Tuhan, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, sadarlah. Kadangkala manusia lupa diri, kadangkala manusia tidak mengerti kepada siapa minta pertolongan. Tadi satu gambaran, yaitu seorang ibu janda punya persoalan di dalam dunia. Dia selalu datang kepada hakim, minta diputuskan, minta dibela. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak luput kita menghadapi persoalan masalah. Kita mau lari kepada siapa Bapak Ibu? Di dalam dunia ini kadangkala orang benar disalahkan, orang salah dibenarkan. Tapi kita mau datang kepada Allah, hakim di atas segala hakim. Dia Allah yang panjang sabar. Dia penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kuasa. Jadi kita diingatkan oleh firman Tuhan, yaitu Rasul Petrus mengatakan, sadarlah. Kita harus sadar, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Karena iblis beredar-edar, mencari orang atau mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, musuh kita tidak kelihatan, tapi dia bekerja begitu rupa. Dia beredar-edar mencari kesempatan dalam kesempitan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan beri celah kepada iblis. Kalau kita punya persoalan, kita punya masalah, biar kita lari di kaki Tuhan. Kita minta pertolongan kepada Tuhan, dan Dia akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Itu poin yang pertama Bapak Ibu. Karena kenapa? Mengapa kita harus berdoa? Karena kita mempunyai musuh, atau kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Contoh di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara iblis bekerja. Kita buka di dalam Yohanes Bapak Ibu Saudara, Yohanes pasal yang ke-13. Kita baca ayat yang kedua. Yohanes pasal 13 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ini salah satu pekerjaan iblis masuk di hati Yudas. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, siapa Yudas? Tidak lain tidak bukan, Yudas adalah salah satu di antara 12 murid Tuhan. Tapi iblis tidak mau tinggal diam. Iblis bekerja begitu rupa, dikatakan di sini, sedang Tuhan Yesus makan bersama, ya, pada saat mengadakan Paskah, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Jadi iblis itu kadang-kala berbisik dalam hati manusia untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan tadi saya katakan Yudas adalah salah satu murid Tuhan. Tapi murid Tuhan ini mendengar bisikan iblis, yaitu Yudas menjual gurunya, mengkhianati gurunya, sampai dijatuhi hukuman mati di atas kayu salib. Itu salah satu contoh saja Bapak Ibu, supaya kita mengerti bahwa iblis itu beredar-edar, lalu membisikkan dalam hati. Lalu manusia itu tidak pikir panjang, lalu mengambil tindakan yang bodoh. Gurunya dikhianati.
Bapak Ibu, kita mengerti semua, ya. Itu sebagai contoh bagi kita sekalian, jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena iblis berusaha menjatuhkan setiap iman orang percaya. Kita masuk di poin yang kedua. Mengapa kita harus berdoa? Poin yang kedua, supaya kita memiliki iman yang kokoh. Iman yang kokoh perlu bagi anak Tuhan, perlu bagi hamba Tuhan. Kita buka di dalam Roma 1. Kita buka di dalam Roma pasal pertama ayat yang ke-17. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau seorang wanita yang datang kepada hakim yang lalim, kita dikatakan di sini orang benar akan hidup oleh iman. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kematiannya di atas kayu salib. Kita menyembah kepada Tuhan adalah Tuhan yang bangkit. Dia hidup. Dia berkuasa untuk memberikan jalan keluar kepada kita semua. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan orang benar akan hidup oleh iman. Kalau saudara dan saya sampai detik hari ini kita masih diizinkan beribadah di rumah, kita masih diperdengarkan kebenaran firman Allah, biarlah firman Allah itu menjadi kekuatan bagi kita. Firman Allah boleh menjadikan kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Dengan jalan kita selalu berdoa, tidak jemu-jemu. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya, tadi saya sudah katakan, harus terus-menerus, harus tekun, dan tidak bosan-bosannya. Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan memiliki iman yang kokoh, ya, karena orang benar hidup oleh iman. Saya percaya kita bersyukur kepada Tuhan, saudara dan saya ada malam hari ini, kita masih bisa mendengarkan firman Allah karena kita dibenarkan oleh Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan untuk kita senantiasa dekat kepada Tuhan. Kalaupun hari-hari ini ya adalah hari-hari yang sukar dan sulit, tapi Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Kita masuk di poin yang masih di poin yang kedua ya. Kita buka Roma 4 ayat yang ke-19, berbunyi demikian. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kita kenal Bapak Ibu Saudara, yaitu Bapak Abraham, Bapak segala orang percaya. Sebelum dia menikmati janji Tuhan, imannya tidak lemah. Kalaupun umurnya sudah tua, sudah 100 tahun, janji Tuhan belum digenapi, tapi Abraham mempunyai iman yang kokoh. Dia tidak mendengarkan apa kata orang. Bahkan supaya membuktikan, Sarah sudah dikatakan di sini, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Imannya Abraham tidak luntur, imannya tetap kokoh. Abraham kenal diri, dia sudah tua, umur sudah 100 tahun. Dan Sarah dikatakan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Artinya mustahil bagi manusia. Tapi Abraham tetap mempunyai iman yang kokoh. Abraham
percaya penuh apa yang dikatakan Allah kepadanya, bahwa Abraham akan menjadi bapak segala orang percaya. Allah berjanji akan memberikan anak laki-laki kepada Abraham. Itu dibuktikan dengan iman yang kokoh, tetap berharap, bersandar kepada Tuhan. Allah genapi janjinya, ya. Itu sebagai contoh yang kita sudah tahu. Itulah sebabnya Bapak Abraham diberi julukan bapak segala orang percaya. Mari Bapak Ibu kita masuk di poin yang ketiga, tetap bersemangat. Sebagai anak Tuhan menghadapi persoalan masalah di dalam dunia ini silih berganti, ya. Tapi poin yang ketiga ini, mengapa kita harus berdoa? Supaya tetap bersemangat. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Di sini dikatakan, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di sini Rasul Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Maksud Rasul Paulus, di dalam kita mengikut Tuhan, dalam keadaan apapun, dalam keadaan baik atau tidak baik, suka atau tidak suka, persoalan boleh silih berganti. Rasul Paulus mengatakan, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya, Bapak Ibu tidak boleh sekali-kali meninggalkan Tuhan, hilang iman, imannya tergeser dan digeser oleh persoalan. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, maka tangan Tuhan yang ajaib, yang pernah terpaku untuk saudara dan saya, Dia akan memberikan pertolongan. Asalkan kasih kita, pelayanan kita tidak menjadi kendor, tapi tetap mempunyai pengharapan dan kita mempunyai semangat yang menyala-nyala, yaitu tidak pantang mundur. Harus semangat. Kalaupun beban masalah terlampau berat yang kita hadapi hari-hari ini, kita tetap berharap kepada Tuhan, kita tetap cinta Tuhan, dan Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara, saya katakan malam hari ini, doa yaitu saluran kuasa ilahi. Kalau kita selalu berdoa, ada kekuatan Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk melawan iblis, untuk menghadapi iblis. Kalau kita selalu berdoa, tadi saya katakan berdoa adalah kekuatan ilahi. Bisa memiliki iman yang kokoh seperti Abraham. Dan kalau kita tetap berdoa, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, kita akan mencapai atau mempunyai semangat yang tinggi di dalam melayani Tuhan, di dalam mengasihi Tuhan. Apapun pelayanan yang ditaruh di atas pundak saudara, kerjakan dengan penuh semangat. Kerjakan apa yang Tuhan izinkan kepada saudara untuk melayani Tuhan. Tetap bersemangat, karena saya percaya Bapak Ibu, apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara tabur, saudara akan menuai pada saatnya apabila kita tidak letih lesu. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kesimpulan firman Allah pada malam hari ini, ya. Hari-hari ini kita harus banyak berdoa. Berdoa buat kesehatan seluruh jemaat, dari usia muda sampai usia yang paling tua.
berdoa buat Bapak Presiden, berdoa buat para dokter dan juru rawat. Itu menjadi motivasi kita hari-hari ini dirumahkan. Biar kita banyak berdoa untuk mengalahkan siasat si setan, untuk mengalahkan, untuk menghadapi musuh yang tidak kelihatan itu. Musuh yang tidak kelihatan itu bekerja begitu rupa untuk menjatuhkan iman setiap anak-anak Tuhan. Tapi kita mempunyai keyakinan, kita memiliki iman yang kokoh, dan kita mau tetap bersemangat. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu permasalahan apa yang saudara hadapi malam hari ini, tapi yakinlah, percayalah, kalau kita selalu berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan, maka Tuhan di tempat yang maha tinggi, Dia mendengar doa kita. Puji Tuhan, kiranya kebenaran firman Allah ini mendapatkan tempat yang baik di hati saudara. Mari kita tundukkan kepala. Maha besar Bapa yang ada di dalam surga, kami menyembah Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Itulah sebabnya kami ada malam hari ini. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kami masih boleh mendengar kebenaran firman Allah. Biarlah taburan firman Allah malam hari ini boleh mendapatkan tempat di hati kami yang paling dalam, dan bawalah kami senantiasa untuk tetap selalu berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Mari Tuhan, tanamkan firman-Mu supaya firman itu boleh bertumbuh subur dan mengeluarkan buah yang berkenan di hadapan-Mu. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu malam hari ini, dari usia muda sampai usia yang paling tua, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Sehat-sehatkan mereka semua, sehat-sehatkan kami semua, berkati di bidang jasmani dan di bidang rohani. Kami juga berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri di tingkat pusat sampai di tingkat daerah di tempat kami berada di Jatibarang. Engkau tutup bungkus Bapak Presiden, berikan hikmat kebijakan yang daripada-Mu, seturut dengan kekuatan Tuhan memimpin bangsa Indonesia dengan hikmat yang daripada-Mu, berlandaskan Pancasila, ketuhanan yang diutamakan, dan banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pakailah Bapak Presiden Jokowi menjadi saluran berkat untuk bangsa dan negara kami. Begitu juga Hamba berdoa buat para dokter, juru rawat yang merawat orang-orang yang terkena virus corona. Engkau tutup bungkus mereka, biar mereka sehat semuanya, dan yang Tuhan dirawat juga Tuhan sembuh, dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Kalaupun ada banyak yang sudah meninggalkan kami, orang-orang yang sudah Engkau panggil, Engkau hiburkan kaum keluarganya. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu GPDI Jatibarang ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala salah dan kekurangan kami. Diberkati semua yang mendengarkan kebenaran firman Allah malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.